Halo, perkenalkan aku Handra Brilian. Saya Adinda Gustianasya. Saya Nikita Hairunisa. Saya Ananda Anggun Syaktiana. Saya Muhammad Iksan. Di sini kami berlima akan mempersembahkan sebuah film pendek yang berjudul Asa Pelaku Ekonomi Saat Pandemi. Yuk tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing. Sistem ini diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara berbeda-beda, karena secara historis suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita memakai sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, sehingga disebut dengan sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Menurut Evlis, ada 5 fase pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, fase primitif. Yang kedua, fase peternak. Yang ketiga, fase pertanian. Yang keempat, fase industri pengolahan. Yang kelima ialah fase perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa ataupun keduanya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama, bukan adanya unsur pemaksaan. Biasanya pusat perdagangan terjadi di pasar. Pada masa awal sebelum ditemukan uang, tukar-menukar barang dinamakan dengan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern saat ini, perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan, adanya kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang, dan sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil barang produksi tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 16.000 pasar tradisional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Omset ataupun pendapatan dari beberapa pedagang tiap harinya selalu naik terus-menerus. Ya, itu pada zamannya sebelum wabah COVID-19 menyerang negara kita. Memang, seluruh kegiatan aktivitas ekonomi di negara kita sangat sulit dihadapi pada zamannya wabah ini. Terutama kegiatan aktivitas sektor perdagangan di kota saya, yakni kota Prabu Mulih. Pada saat itu, para pedagang sangat mengeluhkan bahwasannya omset mereka terus menurun tiap harinya dikarenakan sepinya pasar ataupun pembeli yang datang karena gencar-gencarnya virus COVID-19 dulunya. Sebagian dari pedagang di kota Prabu Mulih, mereka memilih berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas perdagang apapun. Karena mereka tahu pasti tidak akan banyak yang beli dagangan mereka. Yang ada, mereka akan rugi dan tidak balik modal. Kemudian, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, kasus angka positif COVID di kota saya, kota Prabu Mulih, menurun drastis dan berita mengenai COVID-19 sudah jarang terdengar lagi. Akhirnya, aktivitas pasar kembali normal seperti sebelum zamannya COVID-19. Para pedagang mulai berjualan kembali dengan normal, dan aktivitas jual beli kembali ramai di kota saya, kota Prabu Mulih. Setelah itu, saya serta rekan saya bertanya kepada salah satu pedagang di sini. Puji Tuhan, semenjak 6 bulan terakhir setelah kasus COVID-19 mulai tidak terdengar lagi, omset dagangan mereka mulai naik terus tiap bulannya. Dan para pedagang lain juga mengatakan hal demikian. Jadi, bahwasannya kesimpulan dapat diambil semenjak zamannya pandemi mewabah di kota Prabu Mulih,
Semua para pedagang terpukul akan hal itu, karena dagangan yang mereka jual tidak laku pada saat itu. Dengan izin Tuhan yang maha baik, akhirnya kasus COVID dari bulan ke bulan mulai turun drastis. Dan akhirnya aktivitas ekonomi sektor perdagangan di Kota Prabu Muli normal seperti biasanya. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia memberi peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sektor penghasil bahan pangan, sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi, sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara Indonesia. Sektor pertanian Indonesia menyumbang sebesar 13,28% terhadap produk domestik bruto nasional dan berada di urutan kedua dalam perekonomian Indonesia. Aktivitas pertanian memiliki keberagaman di tiap-tiap daerah, salah satunya daerah di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu. Padi, karet, sawit, jagung, hingga kopi menjadi mayoritas di dalam aktivitas ekonomi di daerah ini. Aktivitas ekonomi mulai dari produksi. Padi yang melimpah di daerah ini membuat Ogan Komering Ulu menjadi daerah lumbung padi di Sumatera Selatan. Aktivitas distribusi yang disalurkan kepada konsumen mencapai keluar daerah Sumatera Selatan. Produksi karet di daerah ini mencapai angka kurang lebih 5.000 ton yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ulu. Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan kedua setelah karet yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan luas lahan tanam mencapai 36.000 hektar. Di daerah Jambi, kelapa sawit juga melimpah tidak kalah dengan kelapa sawit di Ogan Komering Ulu. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an. Keberadaan perusahaan perkebunan negara atau PTPN 6 dan Indosawit Subur merupakan pionir perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bertumbuh di Provinsi Jambi. Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit bermula dari program pemerintah melalui Pola Petani Inti Rakyat yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia waktu lalu. Salah satunya pola PIL yang dilakukan PT Indosawit Subur ketika pertama kali membuka perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi tahun 1983 silam melalui perizinan yang diberikan pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Grup ASEAN Agri membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat atau PIR. Pola PIR merupakan pola perkebunan yang digagas pemerintah untuk mengelola perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit melalui kerjasama perusahaan perkebunan sebagai bapak angkat dan rakyat sebagai petani plasma yang dibina perusahaan perkebunan. Pembinaan perusahaan perkebunan dilakukan melalui dukungan dan pendampingan kebun plasma. Melalui kerjasama kemitraan perusahaan dengan petani ini, maka dibangunlah perkebunan kelapa sawit plasma milik petani kelapa sawit, di mana pengelolaannya budidaya biasanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ada individu petani yang langsung terlibat proses budidaya sejak awal, ada pula yang keterlibatannya melalui pengurus kelompok tani atau pengurus koperasi petani. Para petani sawit Indonesia terpukul pandemi semenjak COVID-19. Hal ini seiring dengan rendahnya harga tandan buah segar atau TBS karena terimbas dampak corona. Penasihat senior Forum Petani Kelapa Sawit berkelanjutan, Ruqayyah Rafiq, mengatakan selain harga yang rendah, petani sawit juga merasakan banyak kesulitan. Salah satunya semenjak adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB, membuat pabrik kelapa sawit dan kegiatan manufaktur menjadi berjalan lamban. Harga yang terus melonjak turun membuat para petani sawit pun dibuat
semakin kewalahan. Indonesia masuk kategori negara industri. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpandangan bahwa Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20%. Berdasarkan presentasi tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara-negara dunia yang kontribusi industrinya cukup tinggi. Hal ini telah disepakati dalam World Economic Forum yang menyatakan bahwa industri adalah sebuah proses yang melibatkan pra-proses dan post-proses sebagai suatu kesatuan. Dalam bahasa sederhananya, proses industri adalah yang terjadi di dalam dan di luar pabrik. Khususnya Banyuasin, daerah ini terkenal dengan aktivitas ekonomi berupa industri, sumber daya alam, dan padat karya atau pabrik-pabrik. Mulai dari pabrik roti dengan berbagai variasi dan merek, serta pabrik minuman yang juga dengan beragam jenis dan merek. Di daerah Banyuasin juga terdapat pabrik yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti es kristal. Alur daripada aktivitas industri bagian perekonomian yakni tampak pada peranan industri pada pertumbuhan ekonomi di daerah Sumsel. Peranan kawasan industri terhadap output perekonomian Provinsi Sumsel yakni kebijakan pembangunan kawasan industri berupa stimulus ekonomi melalui peningkatan investasi swasta dan pemerintah akan meningkatkan output perekonomian Provinsi Sumsel secara keseluruhan. Sejalan dengan pembangunan nasional, strategi pembangunan di Provinsi Sumsel bersifat pro-growth, pro-jobs, dan pro-poor. Provinsi Sumsel mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional dengan memberikan sumbangan sebesar 3% terhadap perekonomian nasional. Kepala DPMP TSP Sumsel Megarian mengatakan investasi yang masuk ke Sumsel masih didominasi modal asing, di mana penanaman modal asing atau PMA tercatat senilai 7,39 triliun, sementara untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai 4,45 triliun. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai 11.05.000 orang dan mengurangi angka kemiskinan sebesar 11.008 orang. Saat ini sedang berada di salah satu pasar di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Ogan Kompring Hulu. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang akan kita tanya terkait informasi seputar ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. Permisi Bapak, mungkin di sini. Dengan Bapak siapa? Nando. Dengan Bapak? Nando. Nando, oke. Dengan Bapak Nando. Bapak berjualan dari kapan ini? Dari bulan 7 kemarin. Bapak Nando ini berjualan dari bulan 7 tahun kemarin 2021. Nah, perbandingan antara bulan kemarin mungkin COVID lagi tinggi-tingginya ya Pak dibanding sekarang. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi tetap bertahan walaupun COVID ini tetap tinggi tapi jualan Bapak ini tetap bisa berjalan terus Pak? Ya, salah satunya keadaan kemarin kan seandainya kemarin kan agak lumayan ibaratnya masih ada 7 kilo. Jadi untuk antisipasinya itu sekitar 5 kilo gitu dikurangin terus. Nah, tapi setelah selesai dari COVID ini alhamdulillah kan, jadi melihat dari pelanggan-pelanggan ini banyak yang datang, jadi ditambah lagi. Alhamdulillah sekarang nyampe 20 kilo lebih sekarang. Wah. Dari COVID ini ya Mencapai 20 kg dalam satu hari. Oke. Perbandingan pendapatan pada saat awal berjualan mungkin COVID masih tinggi dibanding sekarang yang sudah banyak orang kenal dan satu hari itu bisa menghabiskan 20 kg. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kan sudah banyak makin dikenal orang kan udah tahu ibaratnya jualan aku ini gulanya gula asli, tidak pakai pengawet pemanis buatan, tidak. Asli gula ini dibedok, ya, bikinnya dibedok, gula pasir itu. Nah, sudah itu yang agar-agar ini nggak ada itu yang campur yang aneh-aneh lah ibaratnya, agar sama daun pandan sama selasih itu. Sudah itu untuk yang lain-lainnya itu pokoknya alhamdulillah kita pakai air galon untuk buatnya itu kan, nggak ada yang air-air aneh-aneh bukan. Ya, tapi alhamdulillah kan sekarang ini makin bertambah. Makin orang banyak tahu, makin orang nyobain, alhamdulillah sekarang udah bertambah. Pernah nyampe 25 kilo. 25 kilo hari. Iya. Jadi pendapatannya ini meningkat terus setiap harinya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas informasi, waktu dan juga kesempatan yang sudah diluangkan dalam wawancara ini untuk memberi informasi terkait ekonomi Indonesia
Indonesia selama pandemi COVID-19. Sukses terus buat Bapak dan lancar terus jualannya, sehat selalu buat keluarga juga, buat Bapak juga. Makasih banyak Bapak.